Immanuel, Hadir, Pak. Indra, Irna, Jerniwati. Ada nggak Jerniwati? Izin Pak, dia lagi di rumah sakit. Oke. Johan Gunandi, Joshua, Joyson, Catherine. Ada nggak Catherine Kuhlman ini? Kesia, Lemuel. Oke. Lenor itu cuti ya? Lucio, Lucio di mana nih? Ada nggak? Ke toilet Pak. Oh. Maria, Hutu, Matthew, Hadir, Pak. Meike. Ada nggak Meike? Oke. Ya, ya, ya. Itu tadi ada mahasiswa keluar kemana itu? Siapa tadi itu? Laki-laki. Ke toilet dia Pak, Bang Abdil. Bilang kalau keluar angkat tangan gitu. Mikael Chandra, ya. Nathanael, Nathanael, nggak ada ya? Online Pak. Oksana, Hadir Pak. Perlindungan, Hadir Pak. Reval, Revi, ada nggak Revi? Ada ya? Izin Pak. Revi ini yang di layar nih kan? Iya Pak, saya Pak, hadir. Rizky, Hadir Pak. Rizky Reza, Roy, Nixon, Ruben, Sigurian, Sharon, Blesinta, Tevia, Walangitan, Steli, mana Steli? Steli masuk nggak? Steli. Berdiri. Itu gimana di belakang? Tidur atau apa itu? Vensa Gara, Victor William, Victor. ada nggak? Tinggi. Oh itu, Yafet, Yeremia, oke, Grievance, oke. Tadi yang ke toilet si siapa? Lucia ya? Iya tadi Ada kata nggak? Lucy Pak. Tapi udah balik ke kelas Pak. Udah ya, Lucia itu ya. Nathanael ada nggak? Budi Dharma, Nathanael. Oke, ini yang chat ya, Nathanael Tanto ini. Iya, Pak. Adnan ada nggak? Oh itu oke. Jadi masuk semua ya, kecuali Jerniwati. Sakit ya. Oke baik, kita akan mulai kelas kita. Tapi sebelum
kelompok maju presentasi, mahasiswa sekali lagi saya tegaskan, kita punya kesepakatan ya bahwa yang presentasi itu hari Rabu harus sudah posting PPT-nya di GCR, Google Classroom. Dengar ya mahasiswa ya? Suara saya jelas nggak? Jelas Pak, aman. Ya, jadi tolong kesepakatan ini kita jalankan dengan baik. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagi kelompok yang presentasi, hari Rabu sebelum presentasi, PPT itu harus diposting di Google Classroom, ya, kelas sosiologi agama. Bagi mahasiswa yang belum bergabung di Google Classroom, harus bergabung. Karena nanti saya akan memberikan tugas dan penilaian itu dasarnya dari Google Classroom. Nah, karena itu kelompok kemarin sama kelompok hari ini, silakan posting ya PPT-nya di Google Classroom. Oke. Jadi nanti tulis saja kelompok satu atas nama ini upload. Ya, pilih salah satu orang aja yang upload. Lalu kelompok dua nama ini upload. Ya, seperti itu. Uploadnya langsung di bagian umum aja. Ya, nanti saya akan rekap. Oke. Lalu yang kedua, kalau ada yang izin toilet, tolong ditulis di chat kalau lagi presentasi ya. Kita udah sepakat kemarin, Anda harus memakai waktu sebelum kelas dan sesudah kelas untuk urusan ke toilet. Anda bisa keluar masuk kelas saya. Kalau ada hal yang urgent, itu pun dengan izin. Ya, kalau misalnya kameranya lagi ke kelompok, ya bisa minta tolong admin di chat, nama siapa, izin keluar, keperluan apa. Ya. Mari kita belajar tertib sebagai calon hamba-hamba Tuhan atau sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani di gereja. Belajar saling menghargai. Paham ya? Kalau Anda nggak belajar dari sekarang, nanti nggak akan menjadi karakter yang baik ke depan. Oke, hari ini yang presentasi itu adalah kelompok dua. Carlitos, Daniel Andika, Daniel Eben, Daud, David, Diana. Masuk semua ya. Silakan ambil posisi ke depan ya. Silakan. Bawa kursi aja masing-masing. Kita hari ini akan belajar agama dan solidaritas sosial dari perspektif Emil Durkheim. Kalau minggu lalu kita sudah belajar agama sebagai ideologi, ya, perspektif Karl Marx. Sekarang kita belajar agama dan solidaritas sosial. Oke, silakan dipersiapkan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar agama sebagai ideologi, di mana menurut Karl Marx itu agama dia membuat manusia tidak berpikir rasional. Ya, agama membuat manusia terasing dengan dirinya sendiri, alienasi,
Lalu agama juga membuat manusia bertahan dari penderitaannya, dan agama membuat manusia merasa mendapatkan solusi, padahal solusi itu hanya sementara. Karena hanya sebatas ideologi, paham yang dianut. Oke, kelompok kalau udah siap silakan perkenalkan diri dan Itu slide-nya, astaga, topiknya. Hah? Kok topiknya 3 dan 4? Iya, 3.4. Urutan aja, urutan. Urutan, Charlie. Urutan. Charlie, Evan, Dawa, si Diana paling utama. Nah, kok sini Ben? Nanti jelasinnya bagus. Oke, shalom. Sudah hidup? sudah jelas. Sudah? Oke. Shalom teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang agama dan solidaritas sosial. Perspektifnya Emil Durkheim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya David. Saya sebagai moderator di presentasi kali ini. Selanjutnya ada Charlitos sebagai pemateri kami dalam riwayat hidup dan karya dan kritikan Durkheim. Selanjutnya ada Eben yang akan presentasikan tentang pengaruh Robertson Smith atas Durkheim dan penelitian tentang totemisme sebelum studi Durkheim. Dan ada juga Bang Daud yang akan menjelaskan tentang ada Bang Daud sama Bang Daniel yang online yang akan menjelaskan pandangan Emil Durkheim terhadap totemisme. Dan yang terakhir nanti ada topik tentang kritik terhadap pandangan Durkheim tentang agama yang akan dijelaskan oleh Diana. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit biografinya Durkheim. Next. Emil Durkheim. Emil Durkheim itu adalah seorang tokoh penting dalam sosiologi klasik. Dia merupakan salah satu tokoh yang berjasa mengembangkan sosiologi sebagai studi ilmiah dengan melakukan penelitian ilmiah. Salah satu penelitian ilmiah yang dilakukannya adalah studi tentang agama dan pada suku-suku asli di Australia. Dan ini kita akan membahas tentang perspektifnya Emil Durkheim yang akan dijelaskan sama Charlitos. Oke, baik, di sini saya mau menjelaskan riwayat hidup dan karya Emile Durkheim sebelum dia meninggal dunia. Emile Durkheim biasa disebut filsuf atau sosiolog Prancis ternama dan dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Dalam bukunya yang berjudul Contemporary Sociological Theory, Jos Richter membuat sketsa biografi dari Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1858. Sama seperti Marx, Durkheim berasal dari keturunan Yahudi. Dia sendiri pernah belajar untuk menjadi seorang rabi. Jadi teman-teman, kenapa awalnya Emile Durkheim belajar untuk menjadi rabi? Karena kakek dan kakek buyutnya serta ayahnya adalah seorang rabi atau pendeta Yahudi. Sehingga mereka berharap bahwa Emile Durkheim dapat mengikuti jejak mereka. Tetapi dalam usia remaja, dia meninggalkan pendidikan kerabian itu dan malahan menjadi seorang agnostik. Dia lebih tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan sastra dan estetika,
Selain itu, ia juga tekun mempelajari metode ilmiah dan prinsip moral yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan sosial. Jadi itu riwayat hidup dari Emile Durkheim, dan saya juga mau menjelaskan atau memaparkan sebelum Emile Durkheim meninggal dunia, dia meninggalkan beberapa karya atau mungkin karya-karya yang dia buat di dunia ini. Minatnya terhadap studi ilmiah semakin besar ketika dia melakukan perjalanan ke Jerman. Beberapa tahun setelah kunjungannya itu, dia menerbitkan sejumlah buku termasuk buku tentang pengalamannya di Jerman. Penerbitan buku-buku itu membantu Durkheim memperoleh jabatan di jurusan filsafat di Universitas Bordeaux tahun 1887. Di universitas itulah Durkheim pertama kalinya memberikan kuliah tentang ilmu sosial di negeri Prancis. Tahun-tahun berikutnya merupakan tahun-tahun cemerlang dalam kehidupan Durkheim. Tahun 1893, ia menerbitkan tesis doktoralnya yang berjudul The Division of Labour in Society dalam bahasa Prancis, dan tesis MA-nya tentang Montesquieu dalam bahasa Latin. Kemudian tahun 1895, dia menerbitkan sebuah buku yang berhubungan dengan metode penelitian sosial dengan judul The Rulers of Sociological Method. Pada tahun 1897, dia menerbitkan hasil penelitiannya tentang bunuh diri dengan judul Suicide. Setahun sebelumnya, yakni tahun 1896, dia menjadi profesor penuh di Universitas Bordeaux. 6 tahun kemudian, yakni tahun 1902, dia mendapat kehormatan untuk mengajar di Universitas Sorbonne, Prancis. Di tahun 1906, dia menjadi profesor dalam bidang pendidikan. 7 tahun kemudian, yakni pada tahun 1913, titel ini diubah menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Karya Emile Durkheim yang sangat terkenal dalam bidang sosiologi agama adalah The Elementary Forms of Religious Life yang diterbitkan pada tahun 1913. Jadi itu riwayat hidup dan karya dari Emile Durkheim sebelum dia meninggal. Next slide. Oh. Kita mundur. Jadi di sini saya juga mau menjelaskan tentang kritikan Durkheim terhadap Marx dan Feuerbach. Emile Durkheim menentang anggapan yang dominan pada waktu itu, yakni agama adalah ilusi dan tidak benar seperti yang dituangkan oleh Marx dan Feuerbach. Bagaimana mungkin agama bisa bertahan begitu lama di dalam sejarah umat manusia kalau agama itu adalah ilusi dan merupakan satu kesalahan? Mungkin kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek pada agama-agama tertentu kelihatan ganjil, tetapi menurut Durkheim, orang harus bisa melihat hal-hal itu sebagai simbol-simbol dalam menggunakan relasinya dengan wujud tertinggi. Slide selanjutnya saya Selanjutnya, pengaruh Robertson Smith atas Durkheim. Dalam kaitan dengan kehidupan beragama, Robertson Smith mengutamakan praktik-praktik keagamaan lebih daripada kepercayaan-kepercayaan. Menurut dia, hal yang paling penting dalam agama adalah praktik-praktik kehidupan beragama seperti upacara-upacara keagamaan dan bukan terutama kepercayaan. Selanjutnya, penelitian tentang totemisme sebelum studi Durkheim. Totemisme sebagai salah satu kepercayaan kuno yang ditelitinya dengan rasa ingin tahu etnografis dan tidak tertarik dengan persoalan sejarah, bukan cuma sekedar sebuah agama kuno, tetapi suatu kemajemukan yang kepercayaan dan praktik tersebut muncul dalam sistem kepercayaan
yang maju sekalipun. Sorry, Elaborasi sorry guys. Tolong mic-nya dekatin dong, kecil sekali saya tuh. Thank you. Tolong mic-nya dekatin, kecil suaranya. Oke. Elaborasi mendalam apa sih? Tentang totemisme dibuat untuk menunjukkan di dalam totemisme terdapat upaya menyatukan hakikat manusia dengan binatang dan tumbuhan. Penelitian telah melahirkan sejumlah literatur tentang totemisme dengan adanya studi totemisme. Selanjutnya saya berikan pada Baik, kita akan lanjut pada pandangan Emil Durkheim tentang totemisme. Totem sebagai nama dan sebagai lambang. Yang pertama, totem sebagai nama. Di dalam suku-suku asli di Australia, ada suatu kelompok yang menduduki tempat yang istimewa dalam kehidupan kolektif atau masyarakat, yakni kelompok marga. Nah, kelompok marga ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, anggota marga merasa terikat oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat sangat khusus. Sangat khusus yang bagaimana di mana ikatan kekeluargaan itu tidak harus didasarkan pada hubungan darah, tetapi pada nama yang sama. Nah, jadi dalam kelompok marga ini tidak ditemukan bapak, mama, saudara-saudari, paman, tante, dan lain-lain yang sebagaimana lazim dalam hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, anggota-anggota marga tersebut menjadi satu keluarga karena mereka memiliki nama yang sama. Nah, dalam keluarga-keluarga yang didasarkan pada hubungan darah, anggota-anggotanya memiliki nama yang sama, di mana nama-nama yang sama itu berdasar pada family name atau nama keluarga mereka yang diambil dari nama ayah. Demikian juga anggota-anggota pada suku-suku asli di Australia. Nah, kelompok-kelompok marga ini, nama-nama mereka yang sama itu bukan berdasarkan dari nama ayah atau nama family name, tetapi diambil dari nama-nama benda tertentu yang mempunyai hubungan khusus dengan marga tersebut. Spesies benda-benda yang dipakai sebagai nama marga secara kolektif itulah yang menjadi totem marga tersebut. Pada umumnya benda-benda atau objek-objek yang dijadikan sebagai totem berasal dari dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi ada beberapa juga yang berasal dari benda-benda mati seperti awan, hujan, embun, salju, bulan, matahari, api, dan lain-lain. Nah, totem tidak bersifat individual, tetapi spesies tertentu. Misalnya totem gagak. Totem gagak tidak mengacu pada jenis gagak tertentu, tetapi pada spesies gagak itu sendiri. Nah, pada umumnya totem marga adalah totem bagi setiap anggotanya. Dengan kata lain, totem pribadi biasanya diambil dari totem marga. Yang kedua, totem sebagai lambang. Selain berfungsi sebagai nama, totem juga berfungsi sebagai lambang. Totem juga merupakan lambang yang mirip dengan lencana atau tanda pengenal di dalam masyarakat. Setiap kali keluar dari lingkungannya, seorang anggota marga akan selalu memakai nama seekor binatang atau tanaman sebagai simbol atau tanda pengenal. Nah, seperti tadi, misalnya totem gagak, jika kelompok marga tersebut dari totem gagak, ketika mereka keluar, mereka memakai lencana totem gagak tersebut. Jadi, orang-orang dari kelompok marga lain mengetahui, oh, ini dari kelompok marga totem gagak. Yang berikut, sistem kosmologi di dalam totemisme. Nah, dalam kelompok marga, mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kosmos itu dibuat klasifikasi dan harus mempunyai tempat di dalam struktur masyarakat sebagaimana halnya manusia. Jadi bagi masyarakat Australia atau kelompok marga yang berada dalam Australia, anggota suku itu tidak cuma terdiri dari manusia-manusia atau individu-individu,
tetapi juga segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Nah, salah satu sistem klasifikasi benda-benda totem yang ada dalam alam semesta ditemukan pada suku Mongambier di Australia. Suku ini memiliki 2 subklan, yakni Kumite dan Kroki. Masing-masing subklan itu terdiri dari 5 marga. Menurut suku tersebut, segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini pasti merupakan salah satu anggota dari ke-10 marga yang ada. Next slide. Asal mula kepercayaan totemisme. Oke Pak, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang dari online Pak. Oleh Bang Daniel dipersilakan tentang asal mula kepercayaan. Lah. Coba tunggu bentar ya Pak, saya foto signal Pak. Ya, silakan. Ada dia. Oke lah Pak, kami lanjutin aja Pak. Danielnya lagi gimana? Gimana Pak? Danielnya lagi belum masuk atau gimana? Tadi udah masuk Pak. Oh, oke. Di backup dulu aja sama temannya. Ya. Siap Pak, siap. Waktunya berjalan soalnya. Makasih. Next slide. Asal kepercayaan totemisme. Pandangan Durkheim, agama pada masyarakat sederhana mempunyai kaitan dengan organisasi-organisasi sosial yang berkaitan dengan marga-marga. Menurut Durkheim, organisasi sosial yang paling sederhana adalah organisasi yang didasarkan pada marga. Tidak ada masyarakat yang lebih sederhana dari marga. Agama dengan sistem sosial yang lebih sederhana, seperti yang dikemukakan di dalam sistem totemisme, dibandingkan dengan sistem sosial lainnya dapat dianggap sebagai agama yang paling dasar atau elementer yang bisa ditemukan. Next slide. Menyembah totem sama dengan menyembah diri sendiri. Kenyataannya memang seperti itu. Karena menurut Durkheim, kesakralan benda-benda totem itu tidak terdapat secara intrinsik di dalam binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi totem atau telah menjadi nama marga yang kemudian diposisikan sebagai objek penyembahan. Objek penyembahan di dalam totemisme adalah lambang-lambang totemik. Sumber kesakralannya adalah lambang totemik atau simbol-simbol totemik tersebut dan bukan pada binatang atau tumbuhan-tumbuhan totem in se. Totem adalah sebuah simbol, ungkapan dan ekspresi dari sesuatu yang lain. Next slide. Hakikat agama. Bagi Durkheim, agama tidak lain daripada kekuatan kolektif masyarakat yang berada di atas individu-individu. Oleh sebab itu, tidak benar kalau dikatakan bahwa agama itu adalah sebuah ilusi atau dari kodratnya tidak benar. Menurut Durkheim, agama sebetulnya lahir dari upacara-upacara. Hanya dengan berpartisipasi dalam upacara-upacara agama, kekuatan moral bisa dirasakan dan sentimen-sentimen sosial diperkuat dan diperbarui. Berikutnya saya berikan kepada Diana. Kritik terhadap pandangan Durkheim tentang agama. Yang pertama adalah kritik metodologis. Kritik pertama terhadap teori Emile Durkheim berhubungan dengan metodologi. Kesulitan metodologis utama dari studi Durkheim adalah bahwa dia mendasarkan teorinya tentang agama pada sejumlah data yang sangat terbatas pada suku-suku asli di Australia. Evan Pritchard meringkaskan beberapa kritik terhadap studi Durkheim. Antara lain yang pertama adalah tidak ada bukti bahwa totemisme muncul seperti yang dipikirkan oleh Durkheim dan tidak ada agama lain yang muncul dalam cara seperti yang dipikirkan oleh Durkheim.
Yang kedua adalah pembedaan antara yang sakral dan profan tidak selalu dapat dikenakan untuk semua kepercayaan. Pembedaan seperti itu tidak ditemukan di dalam agama-agama sekuler. Yang ketiga, suku-suku di Australia bukanlah kelompok-kelompok yang paling penting di dalam masyarakat, sehingga kesimpulan tentang cara beragama suku-suku itu bisa dikenakan kepada suku-suku lainnya. Kok beda ya? Tipe totemisme pada suku-suku asli di Australia bukanlah tipe-tipe totemisme pada umumnya, dan totemisme pada suku Arunta dan suku-suku yang berhubungan dengan suku Arunta bukanlah tipe totemisme Australia. Menurut Pritchard, suatu hubungan antara totemisme dan organisasi suku adalah tidak biasa. Next slide. Kritik terhadap isi pandangan tentang agama. Isi pandangan Durkheim tentang agama yang pertama adalah bahwa masyarakat memiliki potensi untuk membangkitkan sensasi akan ilahi di dalam pikirannya. Tetapi argumen Durkheim yang patut diperdebatkan adalah bahwa objek penyembahan di dalam agama merupakan masyarakat itu sendiri. Mungkin ada kesamaan antara unsur atau fungsi agama dengan unsur atau fungsi masyarakat, tetapi menyamakan masyarakat dengan kekuatan supranatural atau sesuatu yang ilahi merupakan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua adalah kritik menyangkut hubungan antara masyarakat dan individu. Menurut Durkheim, masyarakat memiliki kekuasaan atas individu dan memberikan tekanan atau tekanan moral kepada individu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Tekanan-tekanan itu bisa membangkitkan rasa percaya diri pada individu apabila dia melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan masyarakat itu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa rasa moral kita mungkin bertentangan dengan suara masyarakat, dan karena itu moralitas kita tidak bergantung sepenuhnya pada masyarakat. Betapapun kuatnya masyarakat itu, dia bukanlah pemegang kendali utama di dalam kehidupan moral. Yang ketiga adalah kritik Durkheim berhubungan dengan fungsionalisme. Durkheim tidak cuma menjelaskan inti dari agama, tetapi juga menjelaskan fungsi agama untuk mempersatukan masyarakat. Penjelasan teori fungsionalisme tentang fungsi agama mengalami kesulitan karena adanya perbedaan antara yang dikatakan para pendukung teori ini mengenai makna upacara-upacara keagamaan dengan apa yang dialami oleh para peserta upacara keagamaan itu sendiri. Durkheim mengklaim bahwa dia tahu apa yang dilakukan oleh para peserta upacara keagamaan, sedangkan para peserta upacara keliru dalam menginterpretasi apa yang mereka lakukan. Durkheim mengakui bahwa Allah itu real dan Allah itu adalah masyarakat itu sendiri. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, sekianlah presentasi kami. Kami tahu masih jauh dari kesempurnaan, tapi kami telah mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, sebelum pada pertanyaan ya. Jadi si Durkheim ini berbeda dengan Marx. Kalau misalnya Marx itu bilang agama itu seperti candu, lalu agama itu hanya ilusi, ya. Karena agama itu adalah paham yang tidak real. Ya, artinya begini. Menurut Marx itu agama itu suatu imajinasi yang membuat orang itu berpikir hal-hal yang tidak pasti karena berangkat dari harapan-harapan akan perubahan hidup, ya, harapan akan hidup setelah kematian, harapan akan sejahtera nanti ketika mati, ya. Kayak dibilang hanya ilusi atau mimpi atau imajinasi. Nah, si Durkheim itu nggak setuju sama si Marx. Dia bilang agama itu bukan ilusi. Justru agama itu adalah suatu hal yang itu nyata. Ya. Nah, makanya si Durkheim ini dia mencoba untuk meneliti dari fenomena sosial masyarakat primitif, yaitu yang ada di Amerika dan juga yang ada di Australia. Nah, pada masyarakat primitif itu, ya, itu siapa kawan kita tuh yang berdiri?
duduk aja, capek kamu nanti. Nah, duduk aja. Ya. Nah, jadi ketika dia meneliti itu, ya, dia menemukan bahwa agama tersebut menjadi sebuah sistem moral, ya, dan pemujaan tersebut mengikat masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsistennya mereka dalam melaksanakan ritus-ritus keagamaan, dan pemujaan itu bertahan sekian lama sampai sekarang. Nah, kalau seandainya Marx pendapatnya itu diterima bahwa agama ilusi imajinasi, pasti ritus itu tidak akan bertahan, upacara itu tidak akan bertahan. Nah, makanya Durkheim menyangga, justru dengan bertahannya ritus dan pemujaan upacara-upacara hingga saat ini dari agama primitif, ya, dengan segala macam pengembangan, itu membuktikan bahwa agama itu bukan ilusi, tapi agama itu adalah suatu yang nyata. Hanya saja, ya, bagi Durkheim, agama itu diyakini sebagai ikatan solidaritas. Ya. Nah, makanya Durkheim itu melihat agama itu sangat berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Kenapa? Karena agamalah yang mengikat masyarakat menjadi satu. Agamalah yang mengikat masyarakat untuk tidak terpisah. Dia kasih contoh begini. Masyarakat Australia, ya, suku-suku Australia, marga-marga Australia, mereka dalam satu waktu pasti mereka akan mencari makan. Dan ketika mereka mencari makan, berburu, mereka pasti berpisah, menelusuri segala tempat, ya, mencari tempat berburu, ya, pasti berbeda-beda tempat perburuannya. Nah, tapi pada suatu waktu, dan itu rutin, entah setahun sekali atau setahun dua kali, mereka itu menetapkan akan berkumpul di satu tempat, dan di dalam perkumpulan itu mereka melakukan ritus-ritus upacara yang di dalamnya itu semakin mempererat ikatan mereka dan juga memperkuat sentimen, keyakinan, dan moral atau sentimen agama mereka. Nah, bagi Durkheim, disinilah jelas nyata bahwa pemujaan itu, agama itu adalah solidaritas sosial. Ya, itu menurut Durkheim. Nah, makanya agama bukan hanya mengikat masyarakat, tapi juga agama mengendalikan masyarakat. Karena menurut Durkheim, dengan perspektif agama sebagai solidaritas sosial, ya, hal-hal tabu larangan yang dimunculkan oleh atau diajarkan oleh agama itu fungsinya adalah agar masyarakat, ya, mereka terus melaju atau terus berada dalam kepentingan bersama, kepentingan golongan, kepentingan suku. Ya, jadi hal-hal larangan tabu itu agar menjaga masyarakat tetap dalam komunitasnya, tetap bersama, tetap solid, kira-kira begitu. Ya, berbeda dengan perspektif kita kan, kalau larangan tabu ya memang itu bukan kehendak Tuhan. Nah, tapi bagi Durkheim yang menganggap agama itu adalah solidaritas sosial, larangan itu sebenarnya bukan berasal dari Tuhan, ya, tapi memang dibentuk untuk menjaga solidaritas dalam masyarakat. Ya, termasuk bukan hanya larangan dan tabu, ritus-ritus upacara. Ya, karena kan upacara primitif itu kan ada pengorbanan hewan, ya. Lalu ada juga misalnya pengorbanan, ya macam-macam lah yang kita tahu. Ya, seringkali bukan hanya pengorbanan, seringkali juga ada perintah-perintah yang memang berat. Contoh, membunuh musuh, atau bahkan harus mengucilkan anggota suku. Nah, menurut Durkheim, itu semua bukan kehendak Tuhan, tapi memang dibuat oleh masyarakat tersebut menjadi sistem moral yang tujuannya adalah menjaga solidaritas sosial. Ya, nah ini menarik ya, karena fenomena ini juga seringkali diangkat lagi pada masa kini. Ya, khususnya ada beberapa agama ya yang memang mengatasnamakan Tuhan, tapi tujuannya sebenarnya untuk menjaga kepentingan kelompok tersebut.
Ya, melakukan hal-hal ini. Ayo, ini lakukan ini. Ayo berikan ini, korbankan ini. Ayo kucilkan dia. Ya, sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan, tapi mengatasnamakan Tuhan untuk menjaga ikatan atau untuk menjaga keberlangsungan atau untuk menjaga kepentingan dari suatu kelompok. Ya. Nah, itu dari fenomena sosial yang dilihat oleh Durkheim. Sekali lagi saya ingatkan, kita belajar sosiologi agama. Nah, jadi metodologinya adalah fenomenologi, melihat fenomena yang ada di masyarakat. Dan Durkheim itu berangkat dari penelitiannya terhadap totemisme di Australia Amerika, yang dipercaya dia adalah totemisme itu adalah agama primitif, agama yang kuno, yang bertahan ritus dan pemujaannya, ya, dan berevolusi menjadi agama-agama modern sekarang. Karena kan kalau totem itu kan simbol-simbol, lambang-lambang yang dianggap sakral karena memang masyarakat membuatnya sakral. Ya. Nah, evolusinya sekarang kan juga begitu. Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, dewi-dewi ya dianggap sakral karena memang disimbolkannya begitu. Ya. Dalam hal ini mungkin ada kesamaan antara Marx sama Durkheim, karena Marx sudah menganggap Tuhan itu malah dibuat manusia. Ya. Tuhan itu malah dibuat manusia. Kemarin kan kita belajar ya statement itu dari kelompok sebelumnya, ya, gitu. Karena manusia yang memerintah Tuhan kira-kira. Makanya Tuhan itu hanyalah imajinasi kalau kata Marx. Nah, Durkheim juga sebenarnya nggak jauh beda, hanya perspektifnya diganti dari pandangan masyarakat. Ya, Tuhan itu dibuat masyarakat. Karena sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan, tapi sistem moral yang punya motivasi atau punya dasar untuk mengendalikan masyarakat supaya tetap pada kepentingan bersama. Ya. Nah, tentunya hal ini dikritik. Ya, tadi kelompok sudah menjelaskan ada beberapa kritik terhadap pandangan Durkheim. Yang pertama itu adalah kritik metodologis. Ya, kenapa? Karena menurut para ahli, metodologi yang dilakukan oleh Durkheim itu sangatlah terbatas, sangatlah sempit, karena dia menyimpulkan atau memberikan suatu tesis tentang agama hanya berdasarkan penelitian terhadap totemisme. Ya, hanya berdasarkan terhadap totemisme. Nah, yang kemudian adalah kritik tersebut tentang pandangan Durkheim tentang agama. Ya, karena Durkheim menyebutkan orang yang menyembah totem itu adalah menyembah diri sendiri, karena diri sendirilah yang membuat makna, atau diri sendiri itu adalah karena totem itu adalah representasi dari pembuatnya, representasi dari pemahatnya. Atau orang menyembah dewa-dewi itu menyembah masyarakatnya. Ya, karena tadi kan saya katakan sistem moral atau kehendak dewa-dewi itu adalah sistem moral yang dibangun masyarakat untuk mengendalikan kepentingan bersama. Makanya bilang Durkheim itu orang yang beragama menyembah diri sendiri atau menyembah masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, tapi para ahli dan para sosiolog mereka mengkritik Durkheim dengan berkata, menyamakan masyarakat, menyamakan diri sendiri dengan dewa-dewi atau kekuatan supranatural itu merupakan suatu hal yang berlebihan dan kurang akademis, ya, artinya kurang komprehensif dalam penelitian. Nah, kira-kira sebagian besar seperti itu, ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada kelompok. Oke, baik. Kesempatan saya berikan kepada mahasiswa yang mau bertanya. Mungkin kameranya boleh digeser biar saya bisa lihat. Siapa yang mau bertanya? Seperti biasa kesepakatan kita satu orang bertanya maksimal 2 saja, ya. 2 poin. Baru nanti yang lain lagi. Oke, silakan. Coba arahkan dulu ke kelas. Ada yang bertanya, Pak? Oh, ini siapa namanya? Saya lupa. Selamat malam Pak, nama saya Ruben Pak. Malam. Oh ya. Malam di sana. Selamat pagi Pak, saya Ruben Pak.
Oh iya, Ruben. Silakan Ruben. Oh ya, tadi kan sempat ngomongin soal bahwa sebenarnya totemisme itu adalah penyembahan kepada diri sendiri melewati sebuah simbol gitu ya. Nah, mungkin ini agak menyeberang, cuman saya sangat apa ya, kepikiran gitu. Ini nggak apa-apa, nggak akan saya nggak ada jawaban yang salah atau benar. Saya minta pendapat Anda saja gitu. Bisa nggak sih dalam tanda kutip sosial media dianggap sebagai totem manusia zaman sekarang, karena kita bisa melihat seluruh sosial media ya seperti Instagram kita aja masing-masing lah, semua isinya dalam tanda kutip kita semua, yang mana artinya kita dalam artian hanya ingin memperlihatkan kita gitu, yang mana artinya yang ingin kita sanjung itu atau kita puji-puji itu ya kita minta afirmasi dari orang lain supaya kita mendapat pujian gitu dalam bentuk ya like, komen atau mungkin di share dan segala macam. Apakah sosial media di hari-hari ini bisa dalam tanda kutip menjadi totem bagi diri kita sendiri, atau bisa jadi kita yang menjadi totem diri kita sendiri gitu, kita yang menyembah diri kita sendiri begitu? Silakan. Ya, langsung aja dijawab oleh kelompok karena ini adalah diskusi. Ruben minta pendapat atau meminta suatu jawaban filosofis, silakan. Nanti kelompok bisa jawab saling melengkapi ya, nggak harus satu orang menjawab tapi bisa beberapa ya, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya lagi, kayaknya kelompok masih mikir atau mau udah menjawab? Gimana moderator? Baik Bang Ruben, kalau menurut saya, pendapat saya, menurut kalau menurut pendapat saya, ya mungkin sosial media ya, mungkin di zaman sekarang ini bisa menjadi totem. Kalau menurut saya, karena seperti yang tadi dikatakan Bang Ruben, kita pengguna sosmed ini seringkali di sosial media itu selalu all about me, all about semua tentang kita di situ. Kayak apa? Ketika kita posting sesuatu tentang kita, kita pengen gitu kalau supaya orang-orang ngakuin kita, kebaikan kita, pengen mereka mengagumi apa yang kita posting gitu di sosmed, sehingga mungkin kalau pendapat saya itu bisa menjadi totem di zaman sekarang ini. Kalau menurut saya itu dari saya sih. Tepuk tangan kenapa? Ada yang mau nambahkan atau gimana? Saya Pak, nambahkan boleh nggak Pak? Oh iya, silakan Daniel, baru muncul nih. Silakan, sinyal udah baik kok. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Jadi
seperti pertanyaan si abang tadi, media sosial itu bisa sebuah jadi totem. Sebenarnya itu iya. Kenapa iya? Karena itu sebuah daging, bukan roh. Kenapa? Orang banyak memuji dirinya sendiri, orang juga berharap bagaimana dirinya itu ingin dipuji. Kenapa? Mereka mencari sesuatu yang berinspirasi tapi ingin dipuji. Jadi banyak hal yang saya tahu dari papa saya, bahwa sosial media ini bentuk dari kedagingan. Kenapa? Banyak orang yang bisa menyombongkan diri, banyak orang yang meninggikan diri, bahkan melebihkan Tuhan dari Tuhan. Dan itu totem itu juga adalah sebuah kepercayaan. Jadi media itu bisa jadi patokan untuk kepercayaan orang. Contoh, perkataan manusia banyak kata-kata yang sangat positif, tapi belum tentu itu perkataan firman. Nah, jadi banyak sekali orang zaman sekarang kayak TikTok lah ataupun Instagram lah, perkataan-perkataan bikin kata-kata positif. Tapi kalau dilihat-lihat sih bagus juga kegunaannya kata-katanya. Tapi tidak ada termasuk paut sama firman dalam kata-kata positif itu. Jadi media sosial itu sebenarnya tidak baik. Ada baiknya kalau kita memberitakan firman-Nya. Tapi kalau kita mempercayai media sosial dengan kata-kata positif tanpa ada firman, sama sekali itu nol. Jadi menurut saya, dari tanggapan saya, segitu aja Pak. Ada lagi dari kelompok mau menambahkan sebelum saya bicara? Kok Daniel udah ngomong panjang lebar nggak tepuk tangan? Mana ini? Nggak adil ini. Ayo, ada lagi mau menambahkan kelompok atau enggak? Ada mentak dulu. Sudah cukup, Pak. Aduh, kalian. Oke. Heboh langsung ya. Berarti tepuk tangan tadi menandakan kita semua lagi on fire nih. Antusias ya. Entah karena media sosialnya, entah karena totemnya. Oke, sekarang gini. Coba kita renungkan. Kita pikir baik-baik. Apa sih yang dimaksud diksi menyembah media sosial? Atau misalnya orang akhirnya meyakini media sosial. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang totem itu menjadi identitas suatu marga. Ya. Bahkan dikatakan oleh Durkheim, ikatan marga itu yang dilambangkan, disimbolkan dengan totem, bisa lebih kuat dari ikatan keluarga. Ya, bisa lebih kuat dari ikatan keluarga. Itu fenomenanya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ikatan tersebut menjadikan totem itu sebuah hal yang sakral. Ya. Jadi sebenarnya totem itu bisa digolongkan menjadi berhala. Kenapa? Karena totem menjadi hal yang sakral, dan hal yang sakral itu menjadi objek penyembahan. Ya. Tindakan penyembahannya tentu adanya upacara dan ritus-ritus. Penyembahnya adalah si mempunyai marga itu. Ya. Nah, makanya yang harus diperhatikan di sini adalah sebenarnya si pemuja tersebut, si penyembah tersebut, si subjek itu tidak sedang bermaksud menyembah dirinya sendiri. Ya. Tapi Durkheim sebagai seorang peneliti atau eksternal atau si orang yang tidak ikut dalam penyembahan tersebut melihat fenomena tersebut, dan dia memaknainya bahwa ketika masyarakat menyembah totem tersebut itu sama dengan menyembah diri sendiri, ya. Karena bagi Durkheim yang membuat totem itu sakral adalah pengakuan dari yang mempunyai totem tersebut atau yang mempunyai marga tersebut. Ya. Nah, tapi yang menarik, si pemuja totem tersebut posisinya dia tidak sedang memuja diri sendiri. Gitu loh.
Nah, itulah bedanya pemujaan dengan yang terjadi fenomena di media sosial. Ketika orang-orang memuji diri sendiri, itu bukan memuji diri sendiri, itu sombong. Ya. Atau orang habis itu mau menyebarkan berita-berita segala macam, itu menyebarkan hoax. Ya. Karena Anda misalnya nih, buka media sosial segala macam, ya, itu bukan salah media sosialnya, itu salah daripada oknum pengguna media sosialnya. Ya. Jadi media sosial itu netral, ya. Dan media sosial itu alat komunikasi, berbeda dengan totem. Totem itu bukan alat komunikasi, itu sudah sebagai benda yang dipersonifikasikan menjadi sebuah simbol-simbol pemujaan atau pribadi-pribadi. Ya. Karena dalam kepercayaan totem juga, orang-orang yang mati, ya, roh-rohnya itu tinggal dalam totem. Seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan totemisme. Nah, tapi begini menurut saya. Secara sosiologi, kalau kita lihat fenomena yang kita pelajari tadi, ada beberapa kesamaan fungsi totem dengan media sosial. Fungsi yang pertama adalah ikatan. Media sosial juga bisa mengikat. Tergantung siapa oknum yang memiliki karisma atau persona. Ya, karena totem itu bisa juga menjadi alat komunikasi seperti media sosial. Ya, jadi kalau misalnya yang satu namanya Daniel, Daniel Gagak ketemu sama David Gagak, kan sama-sama gagak, ada ikatan. Ya. Di Facebook juga bisa begitu. Satu grup, ada ikatan. Misalnya grup kelas Teo 2022. Itu bisa menjadi satu ikatan ketika dibuat grup di Facebook dan kita bergabung di dalamnya. Bahkan seringkali omongan orang tua kita lawan, tapi omongan di grup bisa kita lakukan. Nah, itu bisa jadi ikatan dalam segi komunikasi yang mengikat. Ya. Bukan identitas. Nah, kalau totem itu kan identitas, sampai mati begitu. Nah, kalau Anda kan ketika join grup aja, ketika Anda leave grup, ya udah nggak ada kaitannya lagi. Tidak menjadi identitas Anda. Paham ya sampai sini ya? Itu yang membedakan. Ya. Nah, kemudian totemisme itu, ya, agama menurut Tuhan itu fenomena yang terjadi di sana. Ya. Pemujaan terhadap totemisme, agama di sana itu membuat sebuah sistem moral. Ya. Jadi pengikutnya atau yang punya marga, ya, mereka harus melaksanakan sistem moral tersebut, apapun konsekuensinya, suka atau tidak suka. Berbeda dengan media sosial. Anda punya free will. Anda bebas percaya itu hoax, Anda bebas mau mengikuti hoax tersebut atau tidak. Anda bebas untuk mengambil keputusan untuk join atau leave. Anda bebas untuk percaya atau tidak. Beda dengan totemisme tadi, itu sudah menjadi suatu identitas. Jadi ketika si kepala suku, kepala adat totem tersebut atau tetua totem tersebut nyatakan dia sudah berzinah, bunuh, nggak ada pilihan lain, harus dibunuh. Ketika dia tidak membunuh, dia akan dikeluarkan dari sistem sosial sehingga dikucilkan, artinya keluar dari solidaritas sosial. Dan itu adalah hukuman yang menakutkan bagi masyarakat. Sama kan seperti beberapa agama primitif yang ada di Indonesia, ada hukuman adat. Ada hukuman adat. Jadi ketika orang melanggar tabu, ketika orang itu melanggar pemali, atau ketika orang melanggar aturan-aturan adat istiadat, mereka dikucilkan sehingga tidak lagi masuk dalam solidaritas sosial. Nah, sebagai anggota masyarakat, dikucilkan itu atau dikeluarkan dari sistem sosial, itu seringkali hal yang mengerikan. Ya, karena mereka harus terpisah dari saudara sekandung, mereka harus terpisah dari tempat tinggal masyarakat, ya.
Nah, seperti itu. Berbeda dengan media sosial, kita bebas memilih. Ya. Jadi itu adalah beberapa perbedaan dan masih ada banyak lagi perbedaan. Ya. Jadi Durkheim itu sebagai seorang pengamat peneliti melihat, oh ini sebenarnya esensinya atau sejatinya mereka sedang menyembah diri sendiri. Karena totem itu yang buat mereka. Bahkan larangan dan segala macam sebenarnya itu bukan kehendak dewa-dewi, tapi itu sebenarnya keinginan mereka agar solidaritas itu tetap terjaga. Kebersamaan itu, unity dalam marga itu tetap bertahan. Nah, tapi dari sudut pandang si subjek atau pemuja, tidak ada dalam pikiran mereka, mereka sedang menyembah diri sendiri. Beda dengan orang di media sosial, memang sudah ada maksud untuk memuji diri. Karena apa? Kesombongan. Ya, kira-kira begitu. Nah, media sosial bisa jadi berhala nggak? Nah, sekarang kita kembali, apa sih yang dimaksudkan berhala? Berhala kan ketika berhala itu kan adalah objek lain selain Tuhan yang kita berikan waktu, dedikasi, ya, effort lebih daripada Tuhan. Itu dari perspektif kita, Kristiani. Nah, media sosial bisa saja diberhala, tapi dalam arti porsi yang diberikan, waktu yang diberikan, ya, atau kuasa yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Tapi berhala tersebut itu pilihan kita, beda dengan orang Australia yang memang itu sudah menjadi identitas. Karena itu adalah sebuah sentimen masyarakat. Ya. Jadi ketika Anda bangun tidur, yang dibuka pertama medsos, Anda percaya medsos, lalu habis itu Anda juga terikat dengan medsos, itu bisa dikatakan berhala. Bukan hanya medsos yang bisa jadi berhala. Game juga bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Bahkan anggota keluarga kita yang kita lebih kasih daripada Tuhan itu juga bisa jadi berhala. Jadi beda konteks dengan apa yang sedang dijelaskan oleh Durkheim. Karena sekali lagi Durkheim itu melihat agama dari sudut pandang sosial. Ya, jadi dari fenomena yang ada, dia akhirnya membuat suatu kesimpulan, wah ini sih berarti bukan Tuhan yang berkehendak, ini mah kelompok yang berkehendak, ini mah marga yang berkehendak. Apalagi ya, si Durkheim ini sebenarnya memiliki apa namanya tuh keyakinan agnostik. Ya. Dia memang memiliki keyakinan agnostik. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia tidak percaya Tuhan terlibat. Nah, itulah sebabnya dia bisa katakan sejatinya pemuja-pemuja itu sudah memuja dirinya sendiri melalui objek-objek yang dipujanya. Kira-kira gitu ya Ruben ya. Jadi ada beberapa fungsi yang mirip, tapi sebenarnya tidak bisa disamakan. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya Pak, saya mau nanya sedikit Pak Ya, tentang namanya siapa? nama saya Roy Pak. Oh iya. Ini kan totem ini kan berdasarkan marga ya Pak. Jadi kalau dilihat dari sini kan dari marga-marga, akhirnya yang saya mau tanya gini sih sebenarnya. Yang pertama, apakah totem ini masih ada ya di zaman sekarang? Kan di sini ada beberapa suku yang di Australia menurut dalam buku ini, Bernard Raho SVD. Yang Bapak kasih buku nomor 2. Nah, yang saya mau tanya simpel aja sih. Sebenarnya totem ini menyembah siapa sih? Tadi kan fokusnya ke diri. Lagi agak kurang ingat. Oke, totem ini menyembah Tuhan atau patung atau apa? Kan kebicaraan tentang kebudayaan. Kalau dari statement-statementnya si ini ya, apa? Durkheim ya. Jadi di sini dijelasin asal mula kepercayaan ini kalau dibaca dari buku Sosiologi Agama yang nomor 2, asal mula kepercayaan totem. Di sini dijelasin Durkheim hampir tidak pernah membuat uraian tentang dewa-dewa, roh-roh. Jadi mereka nyembah apa? Nyembah diri sendiri atau gimana gitu? Gitu Pak. Makasih.
Ini kelompok mau silakan jawab dulu, nanti saya lengkapi. Aduh. Tadi gimana, Bang? Totem ini. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Kami serahkan ke Bapak aja, Pak. Hai, oke, baik. Mana kelompok nih? Jadi gini, yang pertama kita pahami tentang totemisme ini adalah totemisme diyakini para peneliti Eropa sebagai agama primitif. Ya, praktek ini muncul karena manusia belum memiliki pemahaman tentang perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, karenanya totem itu seringkali dilambangkan dengan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, kemudian totem ini kan diikatkan dengan marga. Ya. Sekali lagi saya katakan, totem itu adalah simbol atau lambang dari keyakinan. Ya. Nah, makanya yang menjadikan sakral itu adalah ketika simbol itu diakui mengikat. Ketika simbol itu diakui mengikat perorangan, individu, atau mengikat kelompok. Paham ya sampai sini ya? Jadi gini loh, misalnya nih, siapa nama moderator itu? David, Pak. Hah? David. David. Siapa? David misalnya punya wanita yang dikasihi. Ya. Namanya Bathsheba. Nah, lalu David mengambil suatu benda bulat, cincin, ya kan? Lalu David bilang sama Bathsheba, Bathsheba ini cincin adalah simbol tanda bahwa kita saling memiliki. Biarlah cincin ini mengikat kita sampai maut memisahkan kita. Cincin itu menjadi bermakna sakral, ya. Gak mungkin David taruh cincinnya sembarangan, gak mungkin David teledor dengan cincinnya, bahkan cincinnya akan dia selalu perhatikan setiap hari untuk mengingat Bathsheba atau untuk mengingat hubungan mereka. Karena cincin itu menjadi simbol dari atau simbol ikatan mereka berdua, dan itu diyakini akan memberkati hubungan mereka, akan melanggengkan hubungan mereka, itu akan memuluskan perjalanan mereka berdua. Kira-kira seperti itu. Nah, cincin itu menjadi sakral bukan karena bendanya, tapi karena adanya pengakuan akan ikatan. Nah, masyarakat yang primitif tersebut, mereka meyakini satu marga totem tersebut, jika ada yang meninggal, ya, mereka akan disertai dengan roh totem tersebut, atau rohnya bisa tinggal di totem tersebut, tergantung klannya. Ya. Misalnya totemnya itu gagak, nah dia akan menjadi burung gagak yang melindungi. Jadi kalau setiap lihat gagak itu, ya, mereka percaya itu
ada leluhur mereka yang tinggal di situ. Nah, makanya sebagai seorang pemuji totem, mereka nggak boleh menyakiti, memakan, membunuh lambang dari totem tersebut. Kalau lambang totemnya babi, nggak boleh bunuh babi, nggak boleh makan babi, nggak boleh menyakiti babi. Ya. Karena itu menjadi sakral, dasarnya bukan karena kekuatan supranaturalnya, tapi pengakuan masyarakat. Makanya dibilang Durkheim itu solidaritas masyarakat lah yang membentuk suatu agama. Sampai sini paham dulu. Ya. David paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Ya patokannya David aja. Karena kalau David sudah paham, nanti David bisa menjawab teman-teman yang tidak paham. Nah, lalu yang kedua, ditanya sama, siapa tadi yang nanya namanya? Bang Roy. Roy, totem masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada, sobat. Bahkan juga ada di Indonesia. Ya. Di Papua itu sampai sekarang juga masih ada pemujaan totem. Ada yang totemnya kasuari, ada yang totemnya babi hutan. Dan itu melambangkan klan atau suku mereka. Di timur, di Goa, di mana Anda bisa nanti searching di Google, totem di Indonesia. Ya. Banyak juga jurnal yang mengupas. Anda bisa baca lebih. Ya. Memang kita tidak sedang detail atau membahas tentang totemnya secara khusus, tapi membahas fenomenanya. Fenomena bahwa totem tersebut menjadi sakral karena diakui mengikat. Nah, karena dasarnya ada pengakuan akan ikatan itulah, makanya agama bagi Durkheim itu adalah solidaritas sosial. Ya. Maka sistem-sistem moral itu datangnya bukan dari suara Tuhan, menurut Durkheim, tapi datangnya dari kepentingan masyarakat, kepentingan klan, kepentingan marga. Ya, dan sistem moral itu bukan dibentuk dari kebenaran, bukan dari hati Tuhan, tapi menurut Durkheim kebenaran itu datangnya dari ya masyarakat tersebut. Kalau masyarakat bilang benar itu jadi benar, walaupun salah bisa jadi benar, tergantung daripada masyarakat yang terikat itu. Itulah makanya dikatakan agama sebagai solidaritas sosial. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau nanti Anda terakhir di tugas akhir atau di penelitian skripsi Anda mau membahas dari sudut pandang sosiologi agama, melihat fenomena, Anda ada melihat dalam penelitian, loh kok kayaknya ini mengatasnamakan Tuhan, padahal ini sebenarnya hanya kepentingan golongan. Anda mau mengangkat teorinya Durkheim menjadi dasar, lalu mengangkat teori yang lain, lalu perspektif Alkitab, silakan saja. Ya, silakan saja, itu hal yang baik. Karena jurnal-jurnal juga banyak yang mengupas berdasarkan dari teorinya Durkheim atau teorinya Karl Marx. Makanya kita pelajari hal ini. Nah gitu ya Roy, jadi totemisme itu masih ada sampai sekarang. Ya, gitu. Meskipun ada perdebatan dari teori asal mula agama. Ya, awalnya kan kalau misalnya teori jiwa, si Tyler bilang tuh, sosiolog agama, dia bilang, manusia itu mengenal agama sejak manusia memahami bahwa adanya roh. Kapan manusia memahami adanya roh? Sejak manusia memiliki pengalaman mimpi, di mana mereka menyadari fisiknya berada di tempat tidur, tapi jiwanya bisa berjalan-jalan. Ya. Jadi sejak manusia memahami jiwa maksud saya. Ya. Nah, menurut Taylor, manusia kuno memahami mimpi itu sebagai jiwa yang sedang berjalan-jalan dan kembali. Nah, tapi kalau si Durkheim ini berpendapat lain. Manusia mengenal agama, ya, sejak manusia menemukan atau mempersonifikasikan simbol-simbol ikatan masyarakat ke dalam suatu benda. Nah, ikatan-ikatan itulah yang akhirnya membuat segala sesuatu sakral. Ya. Jadi kalau misalnya nih, David, Daniel, dan apa, ya, lewat suatu tempat. Ya, lewat suatu tempat. Nah, karena tempat itu berkesan, lalu mereka bilang, di tempat inilah sejarah terbuat, kita bertiga kumpul. Mari kita tandai tempat ini dengan batu bertingkat. Gak boleh ada yang sembarangan masuk tempat ini. Nah, ikatan itu, pengakuan itu, membuat tempat itu jadi sakral. Ya. Bahkan ketika Anda mau reuni, Anda reuni di situ tahun berikutnya, lalu Anda adakan pengorbanan, upacara, segala macam,
karena sedang mengingat atau juga sedang memperkuat ikatan janji kalian, nah itu yang membuatnya semakin sakral. Makanya sama kayak totem tadi, mereka udah berpencar, berburu, tapi mereka sepakat kembali lagi ke tempat asalnya, dan di tempat itu dilakukan upacara-upacara dan ritus-ritus yang sesungguhnya menurut Durkheim bukan untuk menyembah Tuhan, tapi sebenarnya untuk memperkuat sentimen agama mereka, sehingga kebersamaan, segala moral yang dibuat itu semakin kuat mengakar dari perspektifnya Durkheim, ya, dari perspektif Durkheim. Tapi dari perspektif pemujanya tentu tidak demikian. Mereka ada di situ untuk memuja roh-roh yang telah mati, ya, untuk bersyukur karena roh-roh leluhur sudah menyertai mereka, dan pemujaan itu dipusatkan kepada si totem yang mereka buat. Nah, inilah sudut pandang agama dengan sudut pandang sosiolog. Ya. Seorang yang berkeyakinan, mereka menganggap segala sesuatu dilihat dari perspektif Tuhan, roh, dewa, dewi, supranatural. Sedangkan dari perspektif sosiolog yang melihat fenomena, mereka memaknainya berdasarkan apa yang mereka pahami, berdasarkan apa metodologinya, kira-kira begitu. Oke, Roy ya. Gimana, Roy? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, Pak. Jadi intinya adalah totem itu bukan agama ya Pak ya, suatu kepercayaan ya yang disepakati oleh marga-marga tertentu. Agama itu apa, Roy? Agama itu kan cara manusia menghampiri Tuhan. Jadi apa? Kurang jelas suaranya, nak. Kurang jelas. Cara manusia menghampiri Tuhan, Pak, mencari Tuhan. Bukan. Saya sudah pernah jelaskan, agama itu adalah sistem kepercayaan yang mengatur, yang mengandung nilai-nilai, ya, norma-norma yang mengatur hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Jadi totem itu sudah menjadi sistem kepercayaan, belief system, dan itu bisa digolongkan agama. Oh. Thank you, Pak. Apa sih unsur agama? Ada 3, Roy. Yang pertama, penyembahnya ada. Yang kedua, ada bentuk penyembahannya atau tindakan penyembahan, ritual, upacara. Lalu yang ketiga, ada yang disembah. Nah, dalam totemisme ini ada 3 unsur begitu nggak? Ada, ya, pemujanya masyarakat, tindakannya upacara, ritus. Yang disembah apa, Roy? Totem. Iya. Jadi ini udah termasuk agama, Roy. Oke. Gitu ya. Pak, mau tanya sedikit, Pak. Berarti ini adanya di ini ya, Pak, kesukuan ya, Pak ya? Iya, nah makanya di Indonesia ini kan banyak agama murba, Roy. Nanti kalau kamu masuk di semester berikut, ketemu saya lagi tuh. Mata kuliah pengenalan agama-agama, kita pelajari agama itu dari Sumatera sampai Papua itu. Kita ambil sampel, ya. Jadi ada agama Kaharingan, ada agama Aluk, ada agama Merapu, ada agama Parmalim, ada agama Kejawen, ya. Karena kan beli sistem kan ya. Lalu ada agama apa yang di Baduy itu? Yang agamanya Sunda itu, saya lupa lagi namanya. Ya, nah itu semua tuh punya belief system, ya. Dan beberapa dari mereka itu juga memuja, ada yang memuja patung, ya, ada yang memuja obelisk. Itu juga bentuk totem itu, ya. Dan uniknya juga sama kayak totem begini, ada beberapa dari agama murba itu, ya, yang menciptakan pali, pamali, menciptakan suatu hal tabu, bahkan menciptakan suatu mitologi, supaya apa? Supaya masyarakat itu teratur, terkendali. Nah, makanya kalau Durkheim bilang agama itu solidaritas sosial, saya cukup setuju meskipun tidak setuju seluruhnya. Karena memang agama itu sistem kepercayaan, belief system yang mengatur values and virtue, norma dan nilai-nilai. Norma dan nilai itu tujuannya untuk siapa? Masyarakat. Nah, tapi kan agama tidak hanya mengatur hubungan kita dengan sesama, juga mengatur hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan yang dengan Tuhan inilah yang tidak diakui oleh Durkheim. Kenapa demikian? Karena ternyata dari latar belakangnya pun Durkheim udah agnostik. Ya kan? Makanya sama aja tuh kalau orang agnostik sekarang ya, contohnya kayak yang kemarin itu siapa? Coki ya. Apapun itu semua dimaknakan cuma hubungan pada sesama, karena dia tidak punya pengalaman hubungan dengan Tuhan. Ya. Para ateis semuanya tuh dimasukkan kepada sistem moral. Mereka tuh nggak mau mengangkat sistem belief atau kebenaran mutlak yang memang itu sebenarnya adalah kebenaran Tuhan. Kira-kira begitu, Pak. Berarti dia menggunakan bukan deketin dikit mic-nya deh. Oke. Pak, ini nanya sedikit. Berarti mereka
mengundang roh dari leluhur atau roh jahat yang mereka tidak sadar ya. Mereka siapa nih? Mereka tuh orang-orang yang kayak totem itu kan akhirnya kan mereka bersepakat, contoh lah yang tadi Bapak bilang seperti David punya pasangan, dia sepakat ada satu perjanjian, dibuatlah cincin itu, itulah totem gitu ya Pak. Yang saya nangkap seperti itu. Nah, ketika dia mempercayai itu, berarti ada roh yang bukan dari Tuhan bisa masuk ke situ dong. Jadi mungkin Enggak. Itu kan pemahaman perspektif kita. Oke. Kita memahami ada roh jahat, ada malaikat, ya. Nah, kalau dalam pemahaman mereka, totem itu adalah suatu objek pemujaan yang sakral. Kenapa? Karena setiap yang meninggal dari marga mereka, ya, itu akan tinggal dalam totem tersebut, melindungi masyarakat atau marga tersebut. Itu sama juga dalam kepercayaan beberapa suku di Indonesia, di mana para pahlawan perang, ya, mereka akan menjadi roh yang melindungi suku tersebut, kira-kira begitu. Nah, sekarang konsep jahat dalam perspektif totem ini apa? Kan begitu. Konsep jahat ini adalah ketika mereka melanggar adat, melakukan hal yang dipamalikan, melakukan hal yang ditabukan. Artinya, menurut Durkheim, hal-hal yang jahat ini sebenarnya ketika mereka melawan sistem moral yang dibuat. Jadi roh itu menjadi jahat karena roh itu sendiri adalah orang yang melanggar adat. Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi konsepnya itu nggak seperti kita ada jin, ada setan atau gimana, tidak. Ya. Sistem mereka itu jelas. Ya. Jadi orang ya dikeluarkan aja dari masyarakat, dikucilkan, ditinggalkan, nggak dianggap lagi. Ya. Dan nggak punya kehormatan. Sedangkan orang yang membela klan, orang yang berkorban untuk klan, orang yang berkorban untuk marga, mereka itu ditinggikan. Dengan cara apa? Membuat suatu pengakuan bahwa mereka berada di totem tersebut dan melindungi kita sepanjang zaman. Itu juga yang ada di dalam keyakinan suku-suku yang seperti totem ini di Indonesia. Kira-kira begitu, Roy. Jadi, jangan kita pakai perspektif kita terhadap keyakinan mereka, karena dua hal yang berbeda ini. Ya, justru kita harus melihat, oh, base-nya ini loh. Orang yang melanggar adat, mereka dikucilkan. Orang yang melanggar adat, itulah kejahatan. Jadi kejahatan dalam Kristen, dosa yang artinya meleset dari kehendak Tuhan, kejahatan yang artinya itu segala suatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, itu beda dengan konsep kejahatan mereka, yang artinya tidak melakukan kepentingan kelompok. Ya, itu kira-kira, Roy, ya. Makanya konsep dosa, kosmologi, penciptaan, segala sesuatunya akan berbeda karena dasarnya beda, ya. Apalagi kan kita ini kan agama wahyu, revelation religion. Artinya tuh agama yang berdasarkan wahyu, kitab suci, nabi-nabi, rasul-rasul, makanya kita percaya itu. Ya, itu agama revelation religion itu cuma 3. Ya, cuma 3. Yahudi, Yudaisme, Kristen yang masuk Katolik segala macam, dan Islam. Nah, sisanya itu bukan revelation religion, artinya seringkali yang menjadi sistem moral mereka, seringkali ya, tapi nggak semua. Sebagian yang menjadi sistem moral mereka itu adalah entah kehendak alam, entah kehendak manusia. Oke, saya pikir thank you, Roy, untuk pertanyaannya, diskusinya ya, silakan. Terima kasih Bang Roy. Oke, karena masih ada lagi mau tanya, silakan satu terakhir. Sudah tidak ada, Pak. Hah? Sudah habis, Pak. Udah habis ya, David ya? Yang nggak ada lagi bertanya, Pak. Sudah nggak ada lagi ya? Ya. Oke, baik ya. Kalau begitu, tolong kita berikan aplaus kepada kelompok 2 ya, yang sudah membuat Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Minggu depan presentasi dari kelompok 3. Nah, kita masuk ke agama dan rasionalitas. Nah, ini juga menarik nih, Mas Weber. Ya, jadi kita sudah belajar perspektif Karl Marx, agama sebagai ideologi, ya.
lalu agama dan solidaritas sosial perspektif Emil Durkheim, lalu agama ada nasionalitas perspektif Max Weber. Nah, jadi mahasiswa nanti ke depan ya, Anda bisa membuat kajian ya, melihat fenomenologi masyarakat beragama yang ada sekarang ini, lalu memakai metodologi fenomenologi tadi, membandingkan dengan perspektif-perspektif yang sudah kita pelajari, lalu kita bandingkan dengan perspektif firman Tuhan atau kekristenan. Ya, bisa seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya buat kajian jurnal, jangan dulu tinjauan teologis, tinjauan etis, sekali-sekali tinjauan sosiologis gitu. Ya. Oke, jadi minggu depan Efraim, Albert, Elizabeth, Erkanus, Femi, Fiona, harap persiapkan diri. Dan sekali lagi apa yang sudah kita sepakati dilaksanakan. PPT dikumpulkan kapan ya, laksanakan. Ya. Jangan melanggar lagi. Ya. Oke, baik. Silakan ketua kelas siapa yang tutup dalam doa, kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami udah selesai dengerin presentasi dan udah belajar juga Tuhan dari Bapak dosen. Kau berkati dosen kami yang mengajar kami Tuhan, Kau tambahkan juga hikmat Tuhan. Berkati juga kami semuanya yang udah melakukan pembelajaran ini, berkati kami juga akan melakukan pelajaran selanjutnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke ya, Tuhan berkati semua, saya lihat. Terima kasih Pak. I love you Pak. Jangan keluar ya, kita langsung masuk komunikasi.